Sukses racun pentolan KKB, Sebi Sambo ungkap ada pengkhianat di kubu OPM. Juru bicara OPM, Sebi Sambo, mengumumkan duka nasional bagi seluruh TPNPB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Duka nasional tersebut diumumkan setelah tokoh yang sangat berjasa dalam perjuangan Papua Merdeka meninggal dunia. Dalam video yang viral di media sosial tersebut, Sebi Sambo mengungkapkan tentang penyebab kematian sang tokoh OPM tersebut. Sebi Sambo menyebut bahwa sosok yang sangat berjasa dalam perjuangan Papua Merdeka itu adalah Cornelis Aikinggin. Namun kematian Cornelis Aikinggin tersebut menimbulkan tanda tanya besar di kalangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB dan TPNPB pada umumnya. Sebab sosok tersebut dikabarkan meninggal dunia secara tidak wajar. Korban menghembuskan nafas terakhir setelah mengonsumsi sesuatu yang tak diketahui dari mana sumbernya. Sebi Sambo menyebutkan bahwa sosok itu menemui ajal setelah mengkonsumsi 1 botol air kemasan mineral. Meski mengungkapkan adanya kejanggalan tersebut, tetapi Sebi Sambo tak membeberkan secara detail tanda-tanda yang tampak dari kematian yang disebutnya sebagai hal yang tidak wajar itu. Jika Sebi Sambo menyebutkan bahwa kematian Cornelis gara-gara mengkonsumsi air mineral, berarti air yang dikonsumsi mengandung racun. Lantas dari mana air mineral itu diperoleh? Siapa yang membawanya untuk sang komandan TPNPB di wilayah Sorong itu? Siapa pula orang yang terakhir menemui Cornelis dan menyuguhkan air beracun itu kepadanya? Benarkah Cornelis tewas karena air beracun? Jika demikian, apa tanda-tandanya sehingga disebut sebagai meninggal secara tidak wajar? Hingga kini teka-teki itu belum bisa dijawab. Bahkan tak satu orang pun yang mengungkap misteri di balik kematian tersebut. Terlepas dari semua sebab itu, Sebi Sambo menyatakan bahwa kematian itu merupakan duka nasional bagi bangsa Papua. Pasalnya Cornelis Aikinggin tak hanya sebagai sosok berpengaruh di TPNPB, tetapi juga punya jasa sangat besar bagi bangsa Papua. Buah pikirannya, spiritnya, juga kegigihannya dalam berjuang menentang kezaliman sangat nyata bagi bangsa Papua. Oleh karena itu, katanya, Cornelis pantas menjadi pahlawan nasional bangsa Papua. Apa yang telah ia berikan bagi Papua tak terbalaskan hingga maut menjemputnya. Sebagai tanda penghormatan terakhir bagi Cornelis, Sebi Sambo pun mengumumkan kematian itu sebagai hari perkabungan nasional. Bangsa Papua berduka, salah satu tokoh terbaik TPNPB meninggal dunia. Ini duka nasional, ujar Sebi Sambo dalam video singkat yang kini viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat peti jenazah Cornelis dibaluti bendera bintang kejora. Peti jenazah itu pun diusung oleh para pengikut setia Cornelis yang membaur bersama keluarga yang ditinggalkan. Hingga saat ini, peristiwa kematian sosok berpengaruh tersebut masih menjadi pergunjingan warga Papua. Warga juga masih bertanya-tanya, ada apakah gerangan sehingga sosok tersebut tiba-tiba meninggal dunia secara tidak wajar. Mereka pun mempertanyakan sterilnya keamanan yang mengawal Cornelis, sebab sosok tersebut meninggal dunia bukan karena diterjang peluru. Bahkan warga menduga adanya penyusup di antara para pejuang TPNPB yang dekat dengan Cornelis. Hanya saja semua itu hanya dugaan semata, karena sampai saat ini tak satu pun yang berhasil membongkarnya. Belakangan baru terungkap bahwa kabar kematian Cornelis itu pertama kali disampaikan oleh orang kepercayaan Cornelis, yakni Arnold Kocu. Informasi tersebut disampaikan Arnold Kocu kepada Sebi Sambo, yang selanjutnya diumumkan kepada publik melalui media sosial. Untuk diketahui, sejak meninggalkan Cornelis Aikinggin, sampai saat ini belum satu pun sosok yang menggantikan kebolehan Cornelis. Meski demikian, spirit perjuangan yang ditinggalkan Cornelis masih dilanjutkan oleh para panglima KKB lainnya di Papua. Hanya saja perjuangan KKB saat ini sepertinya makin terbatas. Pasalnya ruang gerak KKB terus dibatasi dari waktu ke waktu. Ini terjadi karena aparat TNI Polri semakin ngotot dalam mengawal kedaulatan NKRI di Papua. Prajurit TNI Polri tak henti-hentinya menyisir semua lokasi yang ditenggarai sebagai markas KKB. Bahkan jika menemukan orang yang dicari, maka kepada yang bersangkutan, aparat TNI Polri langsung mengambil tindakan tegas terukur. Hingga kini tak disebutkan lagi berapa banyak anggota KKB yang meregang nyawa karena tindakan nekatnya. Namun dari video yang viral, yang saban hari beredar di media sosial,
terungkap bahwa satu persatu orang berpengaruh di KKB diterjang timah panas. Salah satunya adalah penyergapan tempat persembunyian Lesmin Walker baru-baru ini di distrik Ilagak, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Dalam penyerbuan tersebut, TNI Polri berhasil menduduki markas Lesmin Walker, dan riwayat sosok andalan KKB itu pun tamat di tempat tersebut. Kejadian yang merenggut nyawa Lesmin Walker itu berselang tak lama setelah tewasnya Tony Tabuni, juga Ali Tegogoya, yang merupakan anak buah Panglima Egyanus Kogoya. Sementara video terbaru yang viral di jagat maya saat ini adalah ketika prajurit TNI berpapasan dengan anggota KKB di tengah hutan. Setelah terjadi kontak tembak, beberapa menit lamanya, dua anggota KKB pun dikirim ke alam baka. Kisah ini cukup mengharukan karena peristiwa baku tembak terjadi setelah prajurit TNI menunaikan sholat maghrib di tengah hutan. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.